Jadi tadi lagi eksperimen, dan kebetulan eksperimennya itu sama Kohai, sama Ya? anak M1 gitu. Gak bisa ditinggal kan? Tripod. Jadi mohon maaf. Iya kalau Terus ya terutama yang dari Suzuka Peda. Berapa orang yang Suzuka? Baru nyampe 3 kan? dua. Oh, lu dua. Salam dari teman-teman tadi. Nanti Fajar mau kesini konsul. Fajar. Iya, Wah, terus sama Vicky. kemarin juga sebenarnya udah 2 kali ya ditawarin ya. Kemarin akhirnya pas Surya kan. Walaupun cuma selentingan terus kayak gitu, akhirnya sebenarnya sekarang ini Pak Aziz. Jadi anggap aja saya asisten Pak Aziz lah. Enggak apa-apa. Harusnya Mas Dwi nih. Ini saya lagi ngomong ini sambil mikir semua materialnya. Nah, kalau saya materi biasanya materinya tentang ini ya, tentang apa namanya, karakter ya. Kemarin kan ngebahas tentang apa sih, gimana apa gitu. Sebelum yang terbaik gitu, bukan yang terbaik. Sebelumnya lagi. Digital ya. Tentang independensi. Iya, independen dong. Jadi bagaimana kita independen, dimulai dari cerita apa namanya, ada seorang teman saya SMA gitu, sama orang tuanya bercerai, terus udah gitu dia jadi benci sama orang tuanya gitu. Terkait independensi, bahwa apapun yang kita lakukan itu harus terkait sama Allah gitu. Jadi meskipun review dulu ya, meskipun orang tua itu berbuat jahat sama kita gitu, misalnya ya, itu tetap aja kita harus berbuat baik. Kenapa demikian? Karena perintah Allah tuh. Sama kayak misalnya gini, kalau misalnya kita bilangnya kan, ini yang salah ya persepsinya. Orang-orang bilang kita itu harus ini sama orang tua gitu. Misalnya dulu sudah mengasuh, ya kalau yang ngasuh kan. Sekarang banyak orang tua kan dibuang aja. Ya begitu gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah apapun yang kita lakukan gitu ya, harus terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena manusia gitu. Misalnya suatu saat yang udah punya istri, misalnya istri kita berbuat baik, sangat baik gitu sama kita, dilayani sekali, sehingga kita menjadi sangat baik juga. Tapi begitu istri kita salah dikit gitu ya, terus kita dongkol dan berubah, itu kan artinya dependent. Kalau misalnya ada parameternya kan dependent. Nah, kita itu tidak boleh seperti itu gitu. Mau dia baik, mau dia tidak baik, karena perintah Allah adalah harus berbuat baik kepada istri gitu misalnya, atau harus berbuat baik pada orang tua, kita harus berbuat baik gitu. Terus yang kedua itu materi tentang yang itu ya, lakukan yang terbaik untuk setiap perbuatan. Nah, sebenarnya saya mau kombinasikan itu, tapi kalau kemarin itu ceritanya tentang action gitu. Yang pertama itu tentang ini ya, mindset ya, mindset. Lalu yang kedua itu tentang berbuat baik, itu adalah action. Ada satu hal lagi di sini, gimana kita bisa dibilang sebelum mindset, sebelum action itu kan ada mindset dulu. Sebelum mindset itu ada lagi kalau bahasa ini ya, seperti judgment. Judgment ya, bahasa Indonesia apa ya? Decision, apa sih? Mengambil keputusan. Jadi ada lagi nih, ya udah decision lah. Apa sih ini? Iya, decision itu Decision something lah. Jadi malah nggak kelihatan. Jadi di antara mindset ini terkait dengan apa? Bahwa kita harus independen gitu ya. Apapun yang kita pikirkan itu hanya memang terkait dengan Allah. Action itu tadi yang kita harus berbuat baik. Nah, sebenarnya maksudnya decision ini adalah bagaimana kita menilai. Bukan decision. Menilai itu apa ya? Judgment ya, judgment, atau bagaimana kita menilai terhadap menilai lingkungan gitu. Bagaimana kita menilai lingkungan, termasuk misalnya menilai orang atau menilai sensei misalnya.
Itu. Jadi 3 karakter ini sebenarnya kalau saya sangat concern banget ya. Jadi masalah action kita harus berbuat baik, mindset kita harus independen, hanya bergantung pada Allah. Dan kalau decision tadi judgment itu kita menilai gitu. Cara pandang kita menilai suatu kejadian atau seseorang atau siapapun itu juga harus something. Nah, ini yang mau saya bahas. Gitu. Udah terlihat menarik ya nggak? Nah, maksud saya apa? Sekarang gini, untuk bisa menjudge sesuatu, judgment ya, judge. Apa sih biasanya yang initial conditionnya sebelum kita menjudge sesuatu tuh? Ya, kita punya ini norma-norma nilai-nilai yang kita. Iya, itu norma-norma itu terkait diri kita. Tapi apa sebelum kita menjudge? Misalnya lo mau beli rumah, apa biasanya yang di kondisi Duit. ya itu duit, betul. Dan duit itu termasuk apa? Butuh. Sebenarnya Apa sih? maksud saya itu adalah Mau nggak nyambung ya. Maksud saya itu adalah ini, informasi. Dari situ. Iya. Rumah dan informasi. Nah ini IP-nya ini informasi itu maksudnya apa? Lokasinya di mana, duit kita berapa, gitu kan? Oke, masuk ya. Yang mana yang ini nanti berdasarkan informasi itu biasanya otak kita berpikir ya. Atau mungkin ada beberapa orang juga menggunakan nggak pakai ini brain ya. Beberapa orang menggunakan apa? Feeling, perasaan gitu. Naluri apa? Naluri ya, feeling. Kayak kalau SMA itu kan nembak di anjing feeling itu. Itu pasrah. Tapi feeling kan itu. Iya, iya. Oh yang ini kalimatnya panjang sendiri ya. Biasanya PPKN tuh. Ya. Nah itu pakai perasaan atau ini. Cuman pertanyaannya sekarang, karena tadi mindsetnya itu harus pertama independen dan harus ini sama Allah ya. Sebenarnya gimana sih manusia Islam itu mengatur kita untuk menjudge suatu action gitu, atau suatu event atau seseorang atau bagaimana? Ada yang punya ini nggak? Ada yang punya apa? Berkaitan dengan informasi tabayun, memastikan informasinya Iya. sampai sumbernya. Nah, sebenarnya banyak dan itu salah satunya bahwa informasi itu pertama saya nggak sempet karena nggak sempet nge-search di Al-Quran, jadi tentang orang-orang fasik ada kan di Al-Quran bahwa apabila dapat informasi dari orang fasik maka check and recheck gitu kan, ceklah karena sebagian besar dari prasangka adalah fitnah apa? Bukan kan gitu. Apa sih? Lupa. Ntar saya cari. Pokoknya itu Karena aja. sebagian prasangka itu Dosa. kan lupa sih. Pokoknya itu. Kayaknya ntar besok-besok mesti bawa hadis arba'in yang kemarin-kemarin Jadi tentang check and recheck ya. Oke. dusta kali itu. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu ini nih. Pernah dengar ini nggak? Hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa bukan hadis Rasulullah, apa perkataan Ali ya? Janganlah engkau melihat siapa yang berbicara, tapi perhatikanlah apa yang Ari ya, apa yang dibicarakan. Undur makola. Bahwa Kola tandur mangkok. apa ya? Key point-nya apa ya? Fokus pada Objeknya, substansinya. Fokus Substansinya. pada substansi. Bukan personal. Ini sekarang masih abstrak tapi nanti saya kasih contoh. Enggak udah cukup. Paham. Yang ketiga apa lagi? Enggak nyala. Oh, sebagian kalau nggak salah prasangka itu ini ya, dusta apa gitu ya. Terus ini fokus pada substansi. Dan yang terakhir itu apa? Aduh, saya lupa. Hadis Nabi yang terakhir. Harusnya saya tulis. Dicari di Google. Tentang bagaimana informasi itu.
Oke, saya nanti Tidak semua informasi. apa? Tidak semua informasi dikatakan itu apa? Bukan yang itu. Screening. Oke, nanti nomor 3 ada satu lagi. Oke, nanti. Nah, sekarang begini. Ini terkait dengan kehidupan kita ya, tentang bagaimana kita menjudge action atau menjudge seseorang. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya dari fokus pada ini, kita bisa nggak sih, boleh nggak sih ngejudge orang sebenarnya? Sudah. Ngejudge orang atau ngejudge suatu kelompok atau ngejudge apapun lah ya, bahwa oh ini misalnya Syiah gitu. Ini ada Syiah nggak? Benar kan? Oh, Sunni. Oh ya, Syiah itu sesat misalnya. Kira si A, si B, si B. Syiah Saya juga coba tadi tadi yang bener siapa? saya mikir Terus Syiah bener kan? juga benar. Syiah kan? Bukan Syiah kan? Syiah. Syiah. Saya kira Sunni atau enggak? Syiah. Atau apa lagi? Yang lagi ngetren sekarang. Wahabi. Wah, Wahabi juga. Ya udah cuma segolongan Itu lah itu mah saya udah yang itu doang yang terakhir mah. Lo banyak, enggak. Misalnya apa lagi? Yang saling ini. Wah, enggak ini bapak apa ini makanya ini bus ini enggak ini negara atau apa? Apapun, Babnya misalnya juga, apapun. Atau misalnya tokoh seseorang. Maksud bentang tuh Bolehkah kita menjudge? dari misalnya dari action dia kita bisa Menjudge seseorang. Menjudge kalau dari kita bisa mengkonfirmasi langsung ke orangnya kenapa kita harus menjudge, itu pertama. Kedua, sebenarnya boleh-boleh aja kan kalau bukti-buktinya sudah cukup, misalnya si A tuh punya ajaran kayak gini dan dia melakukannya seperti ini tanpa kita tanyakan bisa kan, hanya sejauh apa sih tidak melebih-lebihkan mungkin memberikan. jadi masa baru. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang action yang dilakukan oleh Sunni juga si A juga dan benar-benar hanya si A. Nah, itu kita bisa nggak membedakan kalau udah sejauh itu kita bisa membedakan ya? Nah, pulang ya. ya itu tadi semua. Nggak. Sebetulnya itu setengah benar juga. Karena gini, Syiah itu ternyata ada juga yang Iya, ada. Nah, terus sekarang gimana? Enggak, kalau ngomongnya gitu, berarti kita harus ngomong Syiah tidak sepenuhnya salah dong gitu. Ada Syiah yang enggak serafidah-rafidahnya gitu kan. Ya kalau kita nganggapnya seperti itu ya, kalaupun kita nganggap oh dia Syiah, tapi Syiah yang mana dulu? Terus gimana nanti taunya? Dia itu yang kanan atau yang kiri? Ya, Kalau misalnya dia berubah-ubah, misalnya karena dekat sama lo, gue bilang enggak bos ya lo beda. Tapi yang lain di sana, Itu takiyah, beda lagi. Hah? Tapi Iya, terus beda badian. Itu namanya takiyah kan? Iya takiyah. Takiyah menyembunyikan Ya, identitasnya misalnya gitu. takiyah. Ya, misalnya ya seperti itu. Itu Gimana? lagi itu urusan Nanti kalau sekarang kan banyak yang di itu ngomong sama ini saya bukan liberal gitu. Nah, Tapi ngomong di sini oh saya liberal. Terus nanti ada yang ketahuan gitu kan. Saya ngelihat dia ini. Tidak berarti mas sebenarnya harus berpikir positif dulu ke setiap orang. Kalau kayak gitu mah. Kecuali memang sudah terbukti terus-terusan begitu. Sebenarnya gitu. Ini kalau saya ya, karena ini pemikiran saya ya, metode Iya, ya. nanti dibahas. Ya maksudnya Yaudah, jadi deh. boleh dibahas, enggak boleh ditanya. Iya, boleh ditanya. Kalau kita tadi lihat nomor 2 bahwa fokuslah pada substansi, ya. Sebenarnya judgement seperti itu, ya, itu bisa dibilang melampaui batas. Saya katakan melampaui batas ya. Kenapa melampaui batas? Misalnya gini, ada seorang, ya, 90% hidupnya itu jahat, gitu. Membunuh, apalah, macam lah gitu. 10%-nya itu baik. Judgement apa? Ya cuman apa? Ya, lo melihat orang itu seperti apa? 90%. Misalnya dalam 10 tahun dia hidup, itu 9 tahun dia tuh jahat atau tergantung. Kalau Sekarangnya baik atau buruk? dia terakhir ya mati, habis itu mati. Iya, matinya pas baik. mati mati buruk gitu. Iya. Mati pas baik. 9 tahun jadi perampok. Ya enggak lah, matinya Setahun biasa-biasa aja lah.
Taubat juga enggak gitu. Ya, katanya baik setahun terakhir. Masih Apa- dalam- Enggak setahun, jadi selama itu ya kok ngaji ya misalnya, korup ya misalnya. Atau nggak tahu, ya mendingan nggak tahu sama sekali, serahin aja sama Allah, nah, salah nah itu kan bias di situ. selama Atau misalnya ada yang 99% baik gitu ya. Terus yang satunya itu 1%-nya kebetulan emang lagi ini gitu. Lagi sial gitu maksudnya, tiba-tiba Masa ada Hilaf. kebaikan sial? masih lagi hilaf gitu, maksudnya sial tuh gue tuh lagi hilaf gitu. 1% tuh ini. Ya bisa aja begitu kan, memang takdir Allah bisa mengatakan dia gini bisa gini dalam terus keadaan. besok lu Enggak, ini nggak ada rentang waktu. Maksudnya dalam selama hidup dia, kita nggak tahu dalam selama hidup dia. Misalnya suatu ketika kita, misalnya gini, oke, saya kasih contoh lebih real. Gue bilang misalnya, jangan gue lah. lu Orang lain bisa. Contohnya misalnya Agim. Nah. Nikah langsung dia langsung kehilangan umatnya. Nah, itu Tapi beda, salahnya yang mana pak? Beda, Itu Pak. salahnya yang mana? Nggak tahu. Gua mah nggak ada masalah, wah bukan cowok nih. Oke, yang paling mudah nih. Bukan cowok sih. Apa ya? Ada. Ya tadi juga. contohnya Mas Bintang aja kenapa kak? Apa ya? Tengah banget sih itu. Ya misalnya saya baru baca tuh di Facebook ada ini apa namanya, tahu Erdogan kan? Ah, Nah, Erdogan kan banyak membuat ini ya gebrakan lah yang sangat menginikan Islam itu. Tapi pernah suatu ketika dia ini apa diskusi juga sama orang Syiah gitu. Terus ada orang membesar-besarkan, wah gara-gara ini ternyata dia juga apa berteman ngomongnya doang katanya. Itu satu. Terus yang kedua ini siapa? Mursi ya, yang sekarang Mursi. dia jadi pemimpin apa namanya Mesir ya? di Mesir ya, dia terlihat sangat Islami gitu ya. Tiba-tiba ada salahnya kenapa dia minjem sama IMF, ternyata ketahuan gitu. Padahal sama Amerika kelihatan garang, ternyata dia minjemnya. Atau presiden kita, nah, presiden kita di konferensi Asia Afrika kan bilang IMF sama Bank Dunia Tidak butuh. Besoknya minjem gitu kan, misalnya. Terus apa lagi? Banyak lah hal-hal seperti itu. Kita anggap Jokowi, Mursi, Erdogan, ini semuanya presiden ya satu. Itu baik atau buruk? Ya nggak bisa sesimpel itulah, kan kita nggak ngerti konteksnya. Kenapa mereka berubah? Maksudnya Ya misalnya kita tahu lah, urusan ternyata memang- personal, maksudnya urusan personal dengan urusan yang sudah melibatkan negara yang kompleks kayak itu kan beda Nah. gitu konteksnya. Jadi kita nggak bisa menjudge bahwa si orang itu berubah-berubah kecuali memang personal dia yang Nah, maksudnya begini. Pada saat dia bilang IMF, Bank Dunia itu sebaiknya tidak lagi, Indonesia tidak akan meminjam lagi. Itu suatu hal yang baik atau tidak? Tergantung dulu. Itu juga nggak tahu, Iya. baik atau tidak. Ya itu sesuatu hal yang baik atau tidak? ya mungkin Atau dianya sudah berniat baik gitu kan, sudah mungkin ya. ya enggak, kita nggak tahu. Kalau zamannya niat nggak tahu. Tapi action, maksudnya saya akan independen sama asing gitu. Itu baik atau enggak? Kalau konteksnya Ya konteksnya seperti itu. Kalau Baik ya. konteksnya. Oke, baik. Terus kayak gitu ternyata dia minjam gitu. Baik juga. ya bisa jadi baik bisa jadi buruk. Nah iya, sekarang begini kan bisa jadi baik, bisa jadi buruk, betul kan? Nah, kalau misalnya satu action itu dianggap baik, lalu satu action itu dianggap buruk, terus kita menjudge seseorang itu, Gua tahu. Kenapa kita bisa nggak tahu itu? Karena nggak ada standarnya. Yang namanya ngejudge itu berarti ada suatu nilai Iya, benar. kijung apa? Kijung tuh Parameter. standar. Standar di mana dia di atas ini bagus, di atas bawah jelek. Nah itu yang nggak ada. Makanya nggak tahu. Kadang kita baik, misalnya nggak asik bener baik apa? Nggak tahu. Giliran dia minjem ternyata baik juga. Kenapa baik? kayaknya kalau ngomongin itu kompleks deh. Iya, Jadi saya masalah. aja deh, kayak Susah banget sih. misalnya Negara. hari ini BJ raktir gue, baik gak?
Itu simpel banget Kalau loh. nggak tahu, gue nggak bisa aja minum bentang. Oh enggak, ini mau merasa Bisa aja aja. bentang. Ya, Dia bilang. enggak secara umum orang menganggap Mas Bentang tuh dermawan gitu. Enggak, BJ yang ditraktir yang Gak naktir mungkin gue. bentang traktir gue. Baik ya, baik ya, baik ya, oke baik ya. Baik. Semua orang secara umum bilang baik ya. Mm-mm. Terus suatu ketika BJ bilang, ternyata si BJ itu besoknya nilep uang gue. Mana gue traktir lu nilep? Misal, hilaf, misalnya lo hilaf gitu. Itu jelas. Ngeliat Oh, emas gini, gini ya, gini dong. gitu. Nggak bayar bento Pak Muslim. Misalnya aku tiba-tiba, yo, bentang ini traktir gitu. Pas di tulisnya Pak Muslim, jadi susah bedain mana yang bener mana yang bohong. Iya nih. Padahal gue pengen yang bener-bener baik dan buruk loh. Jadi tolonglah bekerja sama gitu. Ya coba. Ya kalau nggak bayar Pak Muslim. Misalnya gini ya, Coba. BJ traktir gue, Debat. BJ traktir gue, Debat. BJ ngambil dua bento deh, tuh kasih ke gue gitu ya. Ya itu nggak baik. Ya itu nggak baik. Oke, itu juga baik. Nggak baik. Nggak baik kan si BJ-nya nggak bayar nggak baik kan? Ah. Tapi ngasih ke gue gimana? Ya nggak baik lah kan niat intinya nggak bayar. Oh, berarti salah juga. Berarti salah. Oke, berarti salah. Ini bukan karena gini, gue pengen ya itu yang hal yang memang independen. Jadi ada kasus lain. Oke, misalnya dia ngambil bento ya satu. Terus tiba-tiba malamnya pas makan malam, BJ traktir gue. Gue udah bayar belum yang bento? Belum. Nggak ada urusan. Sengaja nggak bayarnya. Sengaja apa enggak? Ya enggak karena iseng aja. Gue makan enggak lupa. Ya mungkin aja lu oke lah lupa atau tapi kan Kalau nggak bayar. lupa mungkin masih baik. Kalau lupa kecuali sengaja emang nggak mau bayar mau bikin Pak Mas jadi bangkrut. Oke, udahlah. Udah saya simpulkan aja. Iya simpulin aja. Sebenarnya ya Pemirsa tenang dulu, pemirsa. pertanyaan apakah si BJ itu baik atau tidak itu adalah pertanyaan yang salah. Yang benar apa? Salah. Kenapa lu nanya? Ya, makanya gue yang menjebak aja sebetulnya. Biasa lah. Kalau nggak gitu nggak rame. Pertanyaan apakah Jokowi itu baik atau salah, buruk, itu pertanyaan yang salah juga. Harusnya apa tanya? Makanya tadi kan ini sebenarnya poinnya ini, fokuslah pada substansi gitu. Jadi oh ya baru ketemu, lupa lagi. Jadi fokuslah pada substansi artinya apa? Dalam hal menjudge ya, dalam hal menjudge sesuatu itu, kita itu harus fokus pada Perilakunya. objek, maksudnya objek gitu, maksudnya substansi Pada saat itu. Apa yang disampaikan? kalau misalnya apa yang disampaikan itu eventnya gitu loh. Iya, perilakunya bukan orang yang melakukannya gitu. Bukan menjudge seseorang itu bahwa disimpulkan si BJ ini jelek gitu. Disimpulkan BJ ini buruk. Cuman gini, apa yang jadi bagaimana kalau ini pemikiran ini baru ya pemikiran. Harusnya seperti ini. Pada saat BJ traktir gua harus katakan, oh BJ tingkah laku itu baik. Iya. Apalagi kalau sering. Tapi pada saat mengapa laptop gitu ngambil ini. Bahasa apa ya? Apa? 90-an. Wah, gua pada saat bilang ini Tuanya deh yang tahu. karena buruk harus katakan buruk. Nah, permasalahan umat kita sekarang itu ya, kita itu nggak fokus sama substansi. Apa maksudnya fokus sama substansi itu adalah kita selalu bilang si A sesat. Bener nggak bilang si A sesat itu? Secara ajaran mungkin iya tahu. Ajaran menyimpang. Kalian bilang si A sesat, atau misalnya Wahabi sesat, atau Erdogan itu ngaco, atau Erdogan itu baik, bukan hanya hal buruk ya, misalnya baik misalnya, atau Jokowi itu luar biasa gitu. Itu sebenarnya statement-statement yang berbahaya. Nih sekarang kalau Jokowi ya, maksudnya bandingkan kasus Jokowi dengan si A ya, mau membedakan nih. Kalau saya masih abu-abu atau enggak nih, saya beranggapannya. Kalau Jokowi kan udah personal, Jokowi lah ya, maksudnya orang Jokowi kan. Kalau Syiah, orang Syiah, apakah orang Syiah apa ajarannya? Yang disebut Syiah itu. Jadi gue setuju tentang substansi.
Ini boleh. Boleh langsung aja nggak? Biasa kalau diskusi kan kayak gini. Jadi substansi benar. Bentar, Jadi ini tadi kan Pertanyaan ya saya ini belum selesai dong, Pak. Oh, belum. Bentar, Iya, bentar. jadi terkait dengan masalah substansi gitu. Udah punya aja. Ini mohon maaf ini live ya. Tolong jangan dijaga. Masalah substansi Tontonan gitu di sama rumah. kayak Jokowi bukan Jokowinya tapi perilaku yang dilakukan Jokowinya itu yang dianggap substansi misalnya. Kayak Syiah kita menganggap orang Syiahnya atau ajaran yang dilakukan orang Syiahnya. Nah itu kan namanya Syiah juga, ajaran Syiah itu. Nah, di definisi Syiah itu, oke kalau gitu saya tanya. Apa dong? Apa dong? Ya saya nanya, saya justru Syiah apa? ya, cara membedakan Apa orang definisi? Syiah dengan ajaran Syiah itu apa? Syiah bukan nama ajaran ya, bukan nama ajaran kan, bukan nama pengikut Syiah itu aliran. aliran kan? Aliran Enggak, dalam konteks dia itu Syiah itu orangnya. gitu. orangnya ya beda kalau kayak gitu. Jadi boleh nggak kita menjudge? Ya kalau kita menjudge kelompok orangnya atau menjudge orangnya ya nggak bisa karena yang jelas pasti Jadi- ada orang itu juga yang baik gitu. Ini kita mau ngomongin substansi tentang Iya. Syiahnya Apa jadi orangnya? kalau ngomongin tentang Syiah kita harus ngomongin dulu Syiah itu sah atau nggak benar. Ya, betul. Jangan soal menjudge Iya, orang iya. Syiah atau nggak. Syiah itu benar atau salah? Terserah. Ya gampang standarnya. Balik lagi ke standarnya apa? Beriman pada Allah, ya beriman pada Ada Muhammad, standar. ya terus yang apa perilaku terhadap sahabat Nabi bagaimana? Ya. Ya itu udah banyak lah, itu udah jelas benar atau salah. Mungkin saya nggak bisa ngomong langsung tapi Tapi makanya kalau misalnya ada orang tadi gue sih ya, tapi gue cinta sama umat. Ya, itu orang ya itu gimana? Berarti itu udah bergeser dari Iya, dari apa substansi. definisi Syiah. Jadi Syiah itu seperti apa? sama Gua aja kayak nggak tahu jadinya. sama aja kayak gini mas, orang Islam gua melakukan sholat tapi gua juga berdosa gitu, itu jadi Islamnya Enggak, kalau dia enggak. Berarti itu orang itu pendirian dia tentang Syiah dengan yang Syiah menurut kita itu beda. Beda, Berarti, iya. kan? Kan di definisi kita kan Syiah Iya. itu kayak gini. Ya berarti itu bias kan? Itu Syiah yang makin bias gitu. Makanya gimana supaya tidak bias? Oh, baik. Gimana supaya tidak bias? Balik lagi kan, fokuslah pada substansi. Syiah itu apa substansinya? Yang mengatakan dia sesat atau yang mengatakan bahwa Pada diri. dia itu melenceng. Wikipedia. Misalnya, contoh ini cuma contoh ya, tapi jangan kita lagi bukan ngebahas Syiah. Misalnya kita contohnya dia tadi menghujat menghujat sahabat. Nah, pernyataan yang harusnya keluar itu adalah siapapun ya, yang menghujat sahabat Itu sesat. ya misalnya seperti itu, atau Keliru, siapapun ya. keliru gitu. Substansinya apa? Menghujatnya itu bukan seorang misalnya kayak misalnya gini, siapapun misalnya kalau konteksnya tadi Jokowi ya, siapapun presidennya ya, yang minjem sama IMF misalnya atau nunduk sama AC, berarti perilakunya itu masalah. Nah, apa poinnya di sini? Kalau misalnya kita fokus pada substansi ya, kita akan lepas dari yang namanya tanda kutip suka ataupun benci terhadap karena judgement kita itu. Misalnya nih ya, si BJ selalu gue jahat gitu. Suatu ketika dia berbuat baik gitu. Tapi karena udah kadung benci gitu, ya udah jadi nggak dianggap semua jahat seperti itu. Nah, karena tadi saya bilang ada 3 ya, 1 action, 1 mindset, yang 1 ini judge, gimana kita menerima informasi. Memang seharusnya terutama ya untuk orang-orang yang memang ya bisa dibilang kita intelektual selalu berpikir gitu. Itu memang harus ditekankan itu masalah objektivitas dan masalah substansi. Jangan misalnya gini ya, walaupun misalnya dia Syiah, dia salah misalnya menghujat ini salah, tapi sholat gitu, ternyata sholatnya benar, sholatnya sama kayak dulu karena kan Syiah kan ada partisinya, sholatnya sholat sama gitu. Jangan jadi Pakai batu. jangan semua ya misalnya enggak gitu sama lah ngerti gue sih yang sebenarnya jangan jangan sholat yang sama loh lu
kayak sama aja kayak misalnya BJ gitu ya. Cek, lu jangan raktir gua tahu kemarin lu kotor. Nggak bisa. Mungkin kalau gitu, masa nolak gitu. Atau ternyata BJ raktirnya kalau lu gitu. Cek, lu nggak boleh raktir dia, kau raktir gua. Karena gue yang tahu Itu rahasia lu. subjektif gitu. Itu udah ngaco. Gitu maksud saya. Jadi yang paling penting dari informasi adalah kita harus objektif. Objektif itu apa? Setiap ada perbuatan, ya, itu harus lihat actionnya. Gitu. Sebenarnya, oke. Nah, dikit lagi. Sebenarnya ini masuk sama kemarin juga. Kunci dari objektif itu sebenarnya ini rasional. Maksudnya rasional itu apa? Bagaimana kita gitu ya, walaupun ada orang yang kita tanda kutip ya tidak suka gitu ya, pada saat dia berbuat baik harus diapresiasi. Itu apakah kita rasional atau irasional? Jadi kalau misalnya kita sangat dukung presiden kita misalnya, atau sangat dukung pemerintah kita, rasional apa irasional sih gitu? Kalau misalnya irasional ya harus dibuat rasional. Sama halnya sebaliknya, kalau kita benci gitu ya, harus dibuat rasional. Apa yang membuat itu menjadi alasan, dan tetap fokus sama ini ya gitu, sama substansi. Misalnya, makanya saya kritik kemarin waktu Pak Surya, pada datang ya Pak Surya? Enggak. Datang waktu kemarin di sini kan? Surya di sini. Nah. Jadi Pak Surya di sini kan cerita tentang ini apa nasionalisme, ini masalah nasionalisme. Apa namanya? Pertanian. Proyek gitu. Ya harus Indonesia harus gitu. Menurut saya itu irasional. Ya. Kita hanya bisa irasional jika ini ada hubungannya sama tadi agama tadi, Islam. Kenapa kita bisa irasional? Karena kesimpulannya kalau kita belum nyampe aja gitu. Tapi untuk hal-hal seperti itu, misalnya ya ada orang Muslim gitu, berbuat baik, ada orang Muslim berbuat jahat gitu. Jangan karena dia Muslim, dia non Muslim gitu, kita jadi nggak adil gitu. Atau Muslim berbuat jahat, non Muslim berbuat jahat. Tapi kita melihat, oh orang Muslim ini sholat 5 waktu, ini mah nggak pernah sholat gitu. Tapi dua-duanya jahat, oh yang ini harus lebih ini. Nggak seperti itu. Fokus pada tindakannya. Kayak misalnya, saya punya pertanyaan. oke. Tapi BJ dulu deh tadi. Udah, boleh. Udah. Lupa Kang BJ Mas. Boleh tanya. Udahlah itu aja. Ini gue mau pertanyaan sih, sedikit nambahin aja. Menarik tentang judgement atau apa ya? Penilaian kepada seseorang. Yang menarik adalah seperti dia bilang ya, judgement yang sangat objektif itu secara tidak kita sadari itu terjadi sangat ideal ketika kita berinteraksi dengan umat non muslim. Kita nggak pernah, karena misal kita hidup di Jepang, perintah profesor sensei nggak boleh atau kamu dia senyum terus ngedengerin riset kita, baik kan, kita seneng, kita wah sensei masih advice sangat bagus nih. Kalau nggak ada teman lab yang bawa apa ngajarin kita Nihongo, baik walaupun dia non muslim. Tapi ketika ada non muslim yang maksudnya dia sholat setiap hari. Non Muslim nggak sholat. Yang muslim itu sholat setiap hari, dia ini ketika kesalahan sedikit aja, wah kita bencinya lebay, selebay-lebaynya gitu. Jadi lebih keras terhadap muslim yang dekat daripada ke yang muslim yang benar-benar jauh gitu. Kita bisa sangat menghargai non muslim ketika dia berbuat baik, tapi kita tidak bisa menghargai usaha sang muslim untuk berbuat baik. Saya karena misalnya beda pendapat. Bisa pendapat, misalnya kita sama-sama Islam karena beda mazhab atau dalilnya sama-sama punya, sama-sama punya,
dia juga pengen beriman, kita sama beriman, dan kita juga nggak tahu yang mana yang benar gitu maksudnya. Kita dengar ini, nah misalnya salah gini, mau juga ke non muslim dulu. Nah itu yang penilaian subjektifnya, yang objektifnya aneh. Ketika kita kesini harusnya bisa rasional kan? Secara rasional dia ada dalilnya, ya udah gitu. Nah itu mungkin yang pengen saya point out satu. Yang kedua adalah nambahin aja ketika kita tadi kita ngomongin tentang fokus pada substansi. Ketika pindah substansi berarti kita satu substansi, satu action dari seseorang itu sebelum dia melakukan substansi itu kita berarti harus ngeset itu dari nol kan, misalnya nol dia naik ke plus 1 atau minus 1 gitu kan nih sesuai actionnya. Tapi menurut saya startnya jangan nol. Kalau nol kita bingung mau ini orang bagus atau enggak. Startnya dari 0,1. Jadi kalau di gampangnya, bahasa gampangnya dari kita dulu. Jadi mau dia belum melakukan, dia insya Allah melakukan yang terbaik. Misalnya mau ini IMF mau pidato tentang apa nih IMF, atau ntar lagi mau utang duit, insya Allah Jokowi inilah mikir gitu. Nah ketika dia salah ya benar salah, tapi ketika dia bagi iya sesuai dugaan kita. Jadi startnya harus di plus, jangan di minus atau di nol. Jadi kanan ya. Oke, menarik. Yang lain apa yang mau disampaikan? Siapa yang lain dulu? Dah, kenapa? Nanya apa? Gimana? Nanti Enggak itu tadi Mau nyimpulin apa aja. tambah? ya siapa tahu nyatu gitu. Gimana? Ya memberikan kesempatan yang lain. Posisinya gimana? Saya boleh. Oke. Kalau saya ini mengingatkan saya pada ayat ini ya, menarik apa? Janganlah kebencian pada suatu kaum Membuat tidak adil. membuat kita berlaku tidak adil. Jadi memang ya ini sih, maksud saya itu benar. Nggak, maksud saya gini, yang ingin saya sampaikan ini kalau di istilah debat ya, atau istilah diskusi, atau istilah apa namanya argumen itu ada yang namanya ad hominem. Ad hominem itu ketika kita Oh ini anak dulu juga. misalnya si Jihad misalnya Jihad sama si Irwin itu debat gitu, tapi yang diserang personal gitu, itu namanya ad hominem, ada istilah gitu ya. Tinggal ngaca pak. Itu sesat pikir, namanya istilahnya sesat pikir atau falasi lah bahasa kerennya itu ya, orang argumen itu ya. Itu ad hominem. Jadi kita nggak boleh misalnya kita diskusi kita nyerang personal. Itulah kenapa ini pentingnya fokus pada subjek itu. Atau kita misalnya karena dia misalnya dia cuma seorang apa gitu, kemudian kita tidak dengarkan, kita tidak dengarkan pendapatnya atau apa, itu juga ada. Itu sesuai dengan itu tadi yang Ali tadi, bahwa lihatlah orang yang katakan substansinya bukan kepada orang. Meskipun nanti masih bisa didebat di ranah periwayatan hadis ya. Hadis itu ada istilahnya, kita harus orangnya dulu yang diserang. Istilahnya Ya. Kalau ada dia istilah pernah bohong. Ya, kalau udah dia bohong sekali, sudah dia misalnya atau pernah. Jadi sangat rigid kalau yang periwayatan hadis itu. Jadi memang orangnya dulu. Nah itu sesuatu. Tapi untuk sehari-hari memang ini sih maksud saya ya. Tapi Fokus pada bahwa ini misalnya ini satu, kita ngomongin secara ini kan saintis semua, kita ada sebaran data banyak nih. Itu akan sangat rasional ketika kita ngambil satu sampel data dan kita menyimpulkan semua data seperti itu. Dan itu kita lakukan juga secara statistik, dan misalnya di pabrik beli 1000 mobil, kita ambil satu mobil, ternyata random. Bagus nih kualitasnya, ya kita simpulkan semua baik dong. Itu rasional. Sama ketika kita ketemu orang jebret, ketemu Pak Dika. Ya jelek nih satu pak, jelek kan. Tiba-tiba dia ngasih saya, otomatis secara sadar atau nggak sadar ya, kita juga akan menyimpulkan Pak Dika ini baru ketemu dan berhasil. Alhamdulillah nggak di nol lagi. Udah naik. Atau pertama-tama tiba-tiba dia ini
orang Indonesia kok nggak nyapa sih, sombong banget gitu. Nama saya kenal lagi. Nah misalnya gitu, nah itu memang sangat fitrah menurut saya dan memang rasional dan maksudnya ya kita gunakan juga di kehidupan riset gitu, ngambil sampel gitu. Jadi fokus pada substansi bener sih, tapi Nah, oke. gimana? Nah, jadi Ini agak melenceng. gimana? Berarti pesannya tidak tersampaikan. Ini hampir sama dengan pertanyaan saya tanya dulu ya. Ya. Dan ini jawabannya hampir sama. Jadi gimana ngeset jadi 0,1 atau 0 lah. 0 atau 0,1 kita anggap itu ideal lah. Karena seringkali kita apa ya? Baper bawa itu dah. Bawa perasaan. Dia orang NU misalnya saya orang Muhammadiyah ya. Ini orang NU itu saya udah memandang sebelah mata dulu atau maksudnya dia bukan orang energi misalnya, saya orang energi dalam artian misalnya ya justru itu makanya jadi ngecap dia nggak tahu apa teman-teman gitu. atau dia ngomong energi sih apa Tahu. kok tahu gitu kan atau kita apa istilahnya dalam artian objektivitas kita jadi hilang gitu kita seolah-olah ada kesombongan atau nah itu gimana itu ngeset biar jadi objektif misalnya Ya memang pertama harus mindsetnya. Jadi kalau saya tadi bilang siapa kok lupa sih BJ misalnya bilang misalnya berarti bapak belum tahu kalau saya lupa pertimbangan lah kalau tiga kayak misalnya tadi ya BJ istilahkan 0 atau 0,1 kalau di saya itu justru ya apapun perilakunya kita harus tetap men-set itu menjadi 0. Mau dia berbuat baik, baik. Sebelum ya itu. Ya tetap ya sebelumnya 0. Oh, 0. Nanti baik, tapi 0 gitu. Kalau saya 0, buruk, tapi 0 gitu. Nanti ya kalau misalnya ada pun judgment terkait dengan action yang jelek atau buruk gitu, ya kita karantina lah istilahnya. Karantina menjadi satu action. Ya udah itu memang keburukannya itulah kelemahan BJ. Oh inilah kelebihan. Tapi akan ada suatu titik di mana kita harus memprediksi kan? Pasti kita harus memprediksi dong. Misalnya kita mau melakukan suatu action, kita harus lihat dari track recordnya dia dong. nah Kan kita ini akan belum terjadi. Kita harus lihat dulu dari belakang dia pernah melakukan ini. Ya wajar dong kita bisa memprediksi ke depannya. Itu tidak bisa dihindari kan? Prediksi ataupun gini data ya kayak tadi ambil sampel kayak gitu itu boleh, sangat wajar. Boleh. Ya kalau nggak kayak gitu mah misalnya kita milih Midori gitu kan, kita kan pasti ngeliat kan siapa yang ini yang track recordnya bagus. Ini siapa nih? Main sepi sekarang nih. Udah tahu nih padahal gue Pak Haji udah malas masih datang kok mentang. ada yang mau Bungkus gede mas. Kembali lagi deh, saya mau nanya lagi gitu. Ini tabel sudah. Oh iya. Yang tadi kira udah ada yang mau nanya masalah. Enggak, jadi tadi ya balik lagi masalah gaining data ataupun sejarah gitu, membaca sejarah gitu. Itu memang perlu. Tapi gara-gara sejarah itu kita menjudge seseorang baik atau buruk. Ini juga Maksudnya dalam apa ya? Misalnya ya, pada saat dia berbuat baik, jadi dia dianggap lo ada apa-apanya. Iya itu nggak Itu boleh. itu yang tidak boleh. Jadi jangan sampai kita boleh menjudge, tapi jangan sampai judgement kita itu mempengaruhi action, gitu kan? Judgement kita pasti punya dong apa? Iya, judgement tapi Show, apa? Rekodnya orang Apa ini? Kesan Cukup tahu diri sendiri dan menginformasikan ke orang lain kalau memang siapa tahu jadi bahaya gitu. Apa sih? Itu berarti fitnah jadinya. Enggak. Dulu tuh pernah ada kajian, saya lupa ya kajiannya di mana. Jadi kalau misalnya kita lihat perilaku seseorang, jomblo hati-hati. perilaku ya nggak apa-apa udah pada tahu. Jadi kalau misalnya kita pernah melihat seseorang itu track recordnya jelek gitu ya, misalkan dia rampok, garong dan sebagainya gitu semuanya. Terus tiba-tiba dia bertamu ke rumah orang. Kalau kita mengingatkan yang punya rumahnya gitu, maksudnya ya perlu hati-hati gitu. Itu nggak masalah karena itu buat jaga-jaga gitu. Jangan sampai justru kita jadi diem. Kalau nggak salah di Midori sini juga pernah ngomong. Asli ya. Jadi jangan sampai kita jadi diem. Akhirnya kita nggak menasehati dia, akhirnya terjadi.
kerampokan akhirnya dia digorok atau pokoknya intinya kita jadi dosa juga kan, kita nggak ngasih tahu hal sebenarnya. Waspada gitu ya. Iya, jadi sebenarnya boleh tuh masalah ada histori. Iya benar. Tapi jangan mempengaruhi action kan gitu. Kalau persiapan boleh kan. Iya. Kalau action ini kan kita ngomongin ini. Itu kan jadi action juga kan, perlu jaga-jaga itu action kan. Enggak, tapi enggak sampai lu udah masuk. Iya. Ya nggak jadi penilaian yang berkepanjangan lah bahasanya gitu. Cuma ya intinya Ya udah ngerti semuanya kayaknya. Alhamdulillah. saya mau nanya. Oke. Nih, Pertanyaan terakhir. Enggak terakhir sebenarnya harusnya. Saya mau nanya kan tadi Mas Arif bilang kayak janganlah apa sih kaum yang apa suatu kaum Yang kebencianmu terhadap suatu kebencian terhadap suatu kaum Membuat dari mulai perbedaan gitu ya, jadi nggak adil gitu. atau kebencianmu pada lab tertentu gitu. Bisa. Ya itu sekarang gini, kalau konteksnya sekarang semua muslim harusnya memang nggak seperti itu kan, artinya kita nggak membeda-bedakan. Nah coba tadi kalau konteksnya udah yang Mas Bentang bilang di negara dan sebagainya itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya banyak konspirasi dan sebagainya gitu. Nah sekarang saya pernah punya kasus nih waktu pas pemilihan Gubernur Jakarta gitu. Wah. Saya kecewa. Kenapa Fajar ya lama? Pemilihan Saya pilih kan, pemilihan Gubernur DKI kan. Masih pengen kudeta nih. Ya, saya mau nanya pendapat gitu maksudnya. Nih ini berdasarkan orang-orang yang tadi katanya teredukasi, yang intelek gitu. Pandangan orang intelek itu seperti apa memandang terpilihnya Gubernur di Jakarta yang notabene dia bukan muslim. Gimana? Apakah kita harus berpikiran oh dia harus diberi kesempatan memang karena dia punya kapabilitas dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita berbuat nggak adil karena kita nggak memberikan panggung. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ke hadis gitu ya, nggak tahu hadisnya saya apa enggak gitu. Di Al-Quran apa masalah? Di Al-Quran benar. Pemimpin itu jangan yang non muslim karena pasti akan membuat kamu tuh jadi suka apa dengan agama mereka gitu. Nah itu gimana coba memandang seperti itu? Nah harusnya kita berarti udah ada judgement di awal kalau kayak gitu, nggak bisa memberikan panggung ke semua orang dengan segitu. Sebelum ada yang ngasih pendapat ya, nih saya bilang dulu. Ini jadi dia nih pembicaranya. Enggak, gue takut ada yang ngasih pendapat. Buru bentar ya. Jadi kalau udah masalahnya soal pemimpin, apalagi berkaitan dengan negara, ini udah masalah menurut saya khilafiyah atau malah fikih ya. Maksudnya ada ayat, saya sih merasa pribadi belum bisa mengartikan dengan benar apa nama pemimpin di situ. Apakah memang kita mengartikan sono mama itu pemimpin kita di mana? Misalnya sekarang di lab juga sensei bu, kita nggak boleh milih itu. Apakah harus di plok segitu? Atau memang ada yang itu pemimpin kalau udah jadi ada khalifah. Khalifah berarti ketika ada pemimpin di ujung Arab sana kita harus bayar ke sana, nggak bisa kita diam di Indonesia. Nah itu ataukah bentuknya seperti itu? Nah sebelum ada yang ngasih pendapat bahwa si Ahok, pemilihan Ahok itu benar atau salah, menurut pendapat saya kita tidak bisa ngasih pendapat karena menurut kalau dari standarnya saya sendiri ya saya nggak tahu bagaimana mengartikan pemimpin ini benar atau salah. Tapi kalau disuruh pilih pribadi mana yang harus dipilih ketika ada dua pemimpin Islam dan tidak, ya insya Allah milihnya jangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Jawab. Gimana? Ada yang pendapat berbeda sih? Ya mungkin ada lain yang mengasih pendapat. Saya pernah menemukan kondisi yang jadi bingung sendiri gitu. Maksudnya ada orang yang bertanya, maksudnya sama temen gitu ya, satu kajian dulu gitu. Yang satu juga di bidang aktivis sekarang sering ikut dakwah, maksudnya kajian juga gitu. Yang satu juga, tapi akhirnya jadi debat gitu karena tadi yang satu beranggapan oh dia nggak bisa nih, maksudnya kita masih mendiskusikan kan setelah Ahok jadi sebelum pas memilih. jadi mau milih gitu. Iya. Memilih Prabowo atau Jokowi gitu. Dua-duanya muslim kalau itu kan. Ya bukan. Enggak kan kalau Jokowi naik Oh ya intinya. Oh iya. Kenapa nggak Iya milih itu. Jokowi?
Iya pokoknya. Oh jauh banget dari Jokowi. Oh Prabowo biasa lagi. Oh iya pokoknya Jokowi itu. masa itu. Nah itu jadi gimana mas? Silakan pembicara dulu. Oke, jangan. Mau didengarkan Artinya dulu. Ini kita live. Iya maksudnya kasus-kasus ini, kasus-kasus yang Mas Bentang jelaskan ini berlaku general atau memang ada konteks-konteks tertentu. Maksudnya itu mas, jadi jangan sampai digeneralisir karena kan ini adalah umat nih mas. Oke, silakan. Oke. Pertama gini. Kalau gitu kita bicara mindset ya tadi. Sebelum kita ngejudge ya. Mindset kita itu sebelum sejujurnya saya nggak tahu ya. Apakah tadi BJ kan bilang katanya nggak apa gitu, kecuali nanti ada hilafat baru itu ini atau memang yang tahu. Wah, ini nyimpulkan dulu. Ini mindsetnya udah. Dia soalnya udah punya judgement terlebih. Ya wajar kenapa? Soalnya tadi terlihat membantah sih. Oke. Ya bukan membantah. Kita jangan ada yang berpendapat. Ngomong sih ngalahin. Coba kapan dia? Ayo. Gini ya, pertama gini ya, yang perlu dipegang pertama itu mindsetnya harus tetap Islam. Maksudnya mindsetnya Islam itu apa? Segala tindakan, perilaku ataupun apa yang kita lakukan itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ini, itu harus mindsetnya Islam. Gitu. Jadi milih pemimpin itu ya satu hal yang rasional atau harus mindsetnya kembali ke Islam. Karena gini loh ya, sebenarnya kita milih misalnya ya, oke lah, asumsi tidak ada muslim di seluruh Jakarta gitu atau di seluruh Indonesia yang lebih baik dari Ahok misalnya. Asumsi ya, misalnya asumsi. Walaupun itu aja asumsinya udah jelas salah, udah salah itu. Mana mungkin dari 200 juta orang atau misalnya dari Jakarta aja gitu. Erwin orang Jakarta kan? Bukan. Siapa yang orang Jakarta? Orang Bogor kita. Pinggiran. Ya ada lah begitu. Pasti banyak, pasti ada. Anggap si A, walaupun mungkin nggak populer lah misalnya gitu. Itu lain lagi ceritanya. Terus yang kedua, yang dicari itu apa? Gitu. Apakah kesejahteraan? Misalnya ya tadi tidak ada ya muslim yang lebih baik gitu ya. Hanya si Ahok yang bisa membenahi Jakarta gitu ya. Yang dicari itu apa sebenarnya? Yang dicari ada orang yang rasional, ya gue yang penting sejahtera gitu, dapat KJS, KJP gitu. Terus gue gratis semuanya. Itu ada yang seperti itu, rasional kan? Ada juga yang milih, wah gue mah nggak apa-apa lah hidup miskin gitu. Tapi yang penting pemimpinnya tuh care misalnya. Care tuh gimana misalnya? Kalau ada PSK jangan dilegalin lah misalnya. Karena itu masalah agama gitu. Kalau rasional kan PSK nggak ada masalah kan, suka sama suka gitu. Astagfirullah. Misalnya kalau rasional ya. Iya karena terlalu rasional. Poligami gimana Kak? Agar biar istrinya nonton juga. Semoga nggak sebulan. Jadi apa nilai yang dipegang itu akan berbeda. Terlepas sebelum kita bahas apakah Islam itu ini atau enggak. Kalau misalnya mindsetnya udah beda, yang satu menganggap yang penting sejahtera gitu, ya memang berarti dia menukar dunia akhirat. Kalau misalnya dia sekarang harus mindsetnya itu apa aturan Islam itu, nah baru diskusi boleh atau tidak. Kita harus disamain dulu nih. Kalau misalnya ada yang bilang ngapain pilih yang muslim kalau pada korup, logis nggak? Pertanyaan apa jawabannya? Logis. Ngapain pilih yang muslim? Emang ada muslim semua korup gitu? Maksudnya? Yang nggak korup nggak maju. Ya nggak apa-apa, dorong lah kalau gitu. Kalau perlu saya gitu, saya sendiri yang maju misalnya. Bukan saya, maksudnya saya itu saya. Jadi harus seperti itu. Tapi ini sebenarnya, ini kalau gue membaca ya. Kalau saya membaca gini, jadi sebenarnya tantangan sekaligus peringatan sekaligus teguran gitu, bahwa sebenarnya yang muslim itu selama ini terlalu apa sih? Kita ini terlalu santai. Terlalu santai itu artinya apa? Kita terlalu meremehkan hal-hal yang sifatnya
kayak kesejahteraan. Jadi begitu ada orang yang bersihin Ciliwung sedikit gitu ya, atau masuk gorong-gorong sedikit langsung menjadi presiden. Karena nggak ada, karena sebelumnya nggak ada. Gitu. Wah, ini. Karena sebelumnya nggak ada, ini serius. Tapi kan sekarang akhirnya ada counternya kan, misalnya Ridwan Kamil di Bandung gitu kan. Yang counternya tuh artinya kan muncul, harus dimunculkan lebih banyak. Ya emang itu yang seperti itu emang bagian dari apa? Kaderisasi nih. Ya bukan kaderisasi, maksudnya harus dimunculkan orang-orang yang Branding di branding. jangan cuma membahas tentang agama, tapi harus diselesaikan juga masalah dunia. Itu harusnya emang menjadi peringatan sih orang-orang yang sedih lah, maksudnya agama bagus gitu ya, agamanya bagus, terus apa? Sholatnya ini, Tapi nggak maju. Hah? Nggak maju. Nggak maju. Nggak maju. Nggak tahu yang maju malah yang gitu. Kalaupun maju mungkin gak ada yang milih. Hati-hati orang kalau udah berpikir terlalu rasional dalam hidup dia itu jadi liberal. Makanya dalam kajian tuh banyak itu orang, maksudnya kajian maksudnya bener ya, banyak kajian maksudnya di kajian-kajian sendiri itu banyak gitu orang yang mengedepankan rasionalisme gitu, tapi dia nggak sadar akhirnya dia membawa kelompok itu jadi kelompok-kelompok yang bibit-bibit liberal gitu dalam Islam. Itu yang perlu diwaspadai. Burung bibit. Kayak ini mau masuk apa namanya? Temen kita tuh si Baskoro. Kalau terakhir kemarin saya jangan enggak menarik. Ini terserah ya. Ini Ya, diem. enggak, saya mendapat terakhir saya dengar dari enggak, maksud saya dengar tentang soal kepemimpinan ini dari Tariq Ramadan ya. Beliau itu cucu dari Hasan Al-Banna, sekarang di Eropa. Ya terlepas kalian mau apa, ini saya nggak bahas muslim tidak muslim ya, tapi beliau itu berkata pada sahabat ya, waktu itu Umar atau beberapa sahabat lain, bagaimana para sahabat itu memilih pemimpin adalah tiga kriteria, yaitu adalah skillnya, kemampuannya, kemudian integritasnya, sama akuntabilitas. Jadi maksudnya bisa terbuka itu, maksudnya bisa dikritik dan lain. Jadi tiga itu. Diantara yang muslim. Dia nggak nyebutkan. Karena konteksnya kan waktu masih khilafah kan, Umar kan. Iya, zaman sahabat. Gitu. Meskipun saya itu tadi saya setuju, saya untuk masalah muslim tidak muslim saya masih ikut Bang BJ dalam artian ini Bang BJ aman. nggak tahu. Bang BJ nggak tahu. Makanya Makanya karena Sama-sama nggak misalnya itu pemimpin misalnya di zaman itu karena konteks ayatnya apa misalnya, itu konteksnya kita masih tertindas gitu gitu ya. harus ada yang berkapasitas. Ya, belum clear itu, maksudnya masih tabu gitu antara itu mencakup semua apakah Betul. Atau kalau pemimpin itu pemimpin yang tertinggi negara atau bawahnya, misalnya pemimpin harus pemimpin mulai dari pemimpin lab atau pemimpin dormitory misalnya, tutornya harus muslim kan yo, repot juga nggak maksudnya misalnya. Itu tingkatannya yang mana pemimpinnya itu. Jadi itu sih pendapat. Yang lain ada yang ditanya? Sorry. Terlepas dari apakah setuju harus muslim atau tidak muslim, tapi pegangan kita harus, diskusi kita harus ke Islam tadi, mindset kita harus tetap di sana. Jadi kalau misalnya ada yang bilang karena rasionalitas seperti itu udah nggak ada masalah. Kalau menurut saya sih udah keluar jalur ya. Ngerti ya maksudnya mindset kita itu kalau misalnya diskusi itu sama orang yang ini harus apakah Islam memang membolehkan atau tidak, bukan yang ini lebih bagus daripada yang ini gitu. Yang muslim ini korupsi gitu. Semuanya muslim korupsi itu. Nah, gue cuma mengingatkan mindset itu benar penting. Tapi mindset itu kan pembentuk mindset itu hati-hati. Maksudnya ketika kita ya kalau bicaranya cuma syahadat, sholat atau tidak, itu kan udah jelas. Tapi ketika kita mau bicara soal masalah fikih atau khilafiyah, itu hati-hati. Karena salah memilih mindset, itu akan acak-acakan kemana-mananya, action berubah, judgment berubah, itu maksudnya. Mindsetnya benar harus dipegang, tapi mindset yang seperti apa dulu gitu. Hati-hati menentukan mindset karena mindset akan mempengaruhi semuanya. Itu aja. Mungkin ada pertanyaan?
Jadi diem. Bingung itu Kalau dihitung Saya menit waktu lambat Bang. Iya, ambilin lah. Kasihan. Ini nih Mas. Ayo yang lain, ada yang disampaikan? Mas aja. Wah, ini dari tadi Wah ini dia. kesimpulan. Iya. Oh, enggak. Sebetulnya saya pengen kemana-mana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kenal saya Jihad baru di sini. Jadi Jadi mau kenapa? kalau ngomongin pendapat saya pribadi soal muslim gak muslim, kayaknya saya nggak punya kapasitas. Nah, tapi ya kan panutan kita, ajaran kita dari Allah Subhanahu Wa Taala terus turun ke Rasulullah. Sedangkan Rasulullah kan meninggal, ada Khulafaur Rasyidin di orang itu. Setelah itu ya akhirnya ya itu salah satu kelebihan pengikut Nabi Muhammad kan, kita tahunya nabinya udah meninggal tapi kita banyak pengikutnya masih setia gitu kan banyak yang nabi-nabi yang dia udah umur hampir 1000 tahun tapi pengikutnya cuma sedikit. Nah itu kan kelebihan Nabi Muhammad. Nah jadi kalau ya itu sebenarnya keinginan saya sih pribadi kayak gini-gini nih, kalau seandainya boleh berandai-andai, pengennya sih nanya langsung ke Rasulullah itu tuh gimana sih hukumnya. Kayak sahabat-sahabat kan dulu bisa ngapa-ngapain gitu nanya Rasulullah ini gimana. Cuma kan kalau sekarang gini kan kita nggak punya, ya Rasulullah kan udah meninggal. Jadi ibaratnya panutan kita, kalau saya pribadi saya mengikuti ulama-ulama gitu. Jadi misalnya, nggak bisa saya ngikutin pemikiran biar saya sendiri. Jadi ibaratnya ada kita ikut ulama yang bisa dibilang insya Allah dia ikut Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Nah karena itu saya coba baca yang soal pemimpin itu menurut ulama itu ya, saya nggak bisa cuma pengen ini. Jadi dia bilang kalau pemimpin itu dia emang nggak keras ulamanya ini. Kalau mau lihat di rumahshow.com itu yang nulis Muhammad Abdul Tuasikal itu dia lulusan dari Saudi ya, tapi S1-nya teknik kimia UGM. S2-nya bukan juga teknik juga. S2-nya iya, tapi di Saudi. Tapi sambil mendalami ilmu gitu. Nah itu dia bilang sih, dia bilang pemimpin itu harus muslim gitu. Landasannya itu di surat Al-Bayyinah yang innal ladzina kafaru min kita bi musyrikina dari nama ulai kami bisa berbariyah sama innal ladzina musyrikina belakang khairul bariyah. Jadi maksudnya sebaik-baik manusia itu yang beriman kepada Allah SWT dan seluruh manusia itu yang kafir gitu. Nah terus, itu dia kemudian bahas juga dan waktu itu karena saya sukanya Ustadz Abdul Tuasikal ini, dia tuh bahas-bahas di websitenya itu sesuai dengan topik yang hangat saat itu. Jadi waktu itu hangatnya waktu itu lagi pemilihan presiden kan antara Prabowo atau Jokowi. Ya cuma dia emang nggak bilang milih seseorang sih, dia cuma ngasih tahu aja ilmu. Dia bilang sebaik-baiknya pemimpin, ya ini bukan pendapat saya, pendapat ulama itu. Dan saya mencoba untuk ya kan kita perlu panutan gitu saat ini, nggak bisa ngikutin pemikiran liar sendiri gitu. Nah dia bilang sebaik-baik manusia itu yang beriman kepada Allah SWT gitu. Kalaupun dibikin logika, Tuhannya aja diikutin gitu. Maksudnya dia sembah Tuhannya, jadi apapun kelakuannya gitu. Karena dia Islam, maksudnya setidaknya dia sudah nomor satunya itu udah benar gitu. Karena ibaratnya kalau saklar tuh on off-nya tuh satu tuh Islam apa bukan gitu kan, maksudnya nyembah Allah apa bukan gitu. Nah jadi kalau muslim ibaratnya mau belakangnya itu bagus, rangkaiannya bagus, depannya belum on, gak bakal nyambung gitu rangkaiannya kalau dia retro. Nah itu kata Ustadz Abdul Tuasikal begitu. Nah cuma dia emang gak ngebahas lebih dalam. Kalau kayak Mas Arif pemimpin tutor di Dorong atau sensei gitu emang Gak ada doang. itu juga maksudnya. Cuma yang saya pikir sebetulnya kalau dipikir secara logika nih, misalnya ada tukang pos itu nganterin surat atau kartu pos itu ke alamatnya masing-masing. Kira-kira kita bilang, tukang pos ini bekerja dengan baik dan benar. Kira-kira ini pendapat saya. Kira-kira kita bakal ngomong gitu nggak? Jadi misalnya kayak ada tukang pos nih, ngasih surat ke kita. Ini ada alamatnya, Kang BJ, alamatnya Maiku, gitu kan? Dikirimin lah, terus langsung bilang, itu tukang pos ini, oke, ngirim surat. Kira-kira kita bilang gitu nggak?
Apa kewajibannya? Karena kewajibannya. Andainya kita punya pemimpin merhatiin rakyat, namanya nggak merhatiin rakyat. Kita bilang merhatiin rakyat itu ini pemimpin baik apa enggak? Karena kewajibannya. Sebetulnya kan seandainya kita, yang mau saya sampaikan di sini, seandainya semua orang itu melakukan hal yang seharusnya dilakukan, tidak ada hal yang tidak baik. Iya, seluruh dunia gitu. Maksudnya emang ya mungkin karena ya kayak kata tadi Mas Bintang bilang, banyak orang yang sudah banyak kejahatan di muka bumi ini, jadi ada orang melakukan hal yang seharusnya dilakukan, kita malah bilang, oh dia ini dewa, titisan malaikat, padahal seharusnya dia seperti itu. Ibaratnya kayak Balotelli ngegolin, dia nggak selebrasi, dia bilang, lah itu kampus aja ngasih surat nggak pakai selebrasi, karena itu ngasih tugas, karena itu bukan pekerjaannya. Gitu, Balotelli ngomong gitu, sebagai striker, waktu dia nggak selebrasi. Baru tahu. Keren banget. Ya makanya, jadi maksudnya Enggak itu bercanda doang. Kayaknya. Inspiratif banget tuh. iya itu makanya, jadi kalau mau Motivasi saya. makanya saya juga kalau jadi orang sih pengennya sih seobjektif mungkin, mau ke keluarga kayak mau ke orang non Islam, ke orang Islam, maksudnya kalau emang dia baik melakukan hal yang baik ya kita harus baik gitu kan. Emang pada dasarnya kita ke semua orang harus baik. Kalaupun orang itu salah, kita juga nggak boleh menegurnya dan sampai menyakiti perasaannya, bukan maksudnya. Jadi Bukan. maksudnya, pertanyaan gitu. Iya, iya, betul. Nah, jadi maksudnya ya itu, jadi maksudnya ya kita boleh kalau kata saya pribadi mas ya, maksudnya ya judgement itu natural lah, manusia ngejudge gimana, saya gimana, cuma yang pertama itu ya balik agamanya itu benar apa enggak, karena kan balik semua rasional itu ada, kita ketutup sama irasional Islam itu kan, maksudnya ya emang dari awal juga Islam. Saya juga tadi sama Kang BJ juga baru tahu juga nasionalisme itu bukan sama Islam, beda ya Kang tadi bilang. Ya pamit dari selanjutnya. Enggak, maksudnya itu saya tadi udah saya konfirmasi juga, karena menurut saya awalnya dari dulu nasionalisme sama Islam itu ekivalen gitu loh, saya kira. Sampai detik ini barusan saya tadi baca, ternyata Ustadz Abdul Sikap tuh nulis cinta tanah air itu sama cinta Islam beda. Kalau kita berjuang nasionalisme, berjuang demi negara asal niatnya karena Allah, nah itu baru benar. Maksudnya kalau murni cuma nasionalisme doang itu bisa dibilang malah dibilang kafir di sini. Maksudnya seperti orang-orang kafir yang ikut berjuang, dia itu untuk memperjuangkan kesukuannya doang. Jadi maksudnya, nah jadi tadi Sebenarnya kalau dikit ya, motif nasionalisme itu definisi dasarnya kenapa ulama kemarin dulu itu jadi perang gitu lawan Belanda, lawan Inggris. Apa basicnya itu, mindsetnya itu bukan karena cinta tanah air Indonesia Raya, bukan seperti itu. Mindsetnya itu apa? Karena dirampas gitu. Dan kalau misalnya ada sesuatu, jadi kalau misalnya kita Kehormatannya. kalau misalnya ada yang dirampas dari kita, misalnya harta, benda, itu suatu kewajiban bagi kita untuk melawan. Dan itu kalau itu perintah memang. Makanya perintah perangnya kemerdekaan sampai bawa meruncing itu bukan karena maksudnya mindset kosong. Menjihad. Ini jihad. Tapi kalau konteksnya sekarang misalnya nasionalismenya apa ya? Kayak tadi beli mobil gitu ya, jadi rasional. Nah itu dong, memutus kontrak Freeport. Nah, itu gimana? Wah, ini panjang. Ya kita tunda aja sampai minus. Kan Wassalamualaikum. Beneran jadi diri. Wah, Habis ini moderatornya kurang nih. Jadi kelempar. Iya. itu terjadi nggak tahu nih moderator. Ini dia malah muter-muter sendiri. Dia yang Arif. Kan Ya gitu. ada yang ini kan tadi gantian, makanya ada yang ditanyakan silakan. Ini kan saya tanya jawab tadi. Udah 8 dari 15. Udah malam. Iya. Jadi alhamdulillah ya kali ini moderator pembicaranya ada 2 saya. Ini harus Dikasih sesi khusus. Sesi khusus. Ini tanggal 12 Desember. 18. akan Mau. kurang kira cek and reset itu
Soalnya kan temanya kan tentang dunia pendidikan. Infotainment ya. Udah ini. Ada yang mau? Udah. Kalau udah, Enggak, sebenarnya nyambung gak sih? Nyambung gak sih dari tadi bicaranya? Nyambung. Yang telah datang, yang telah datang. Ya, yang telah datang sih. Coba judulnya apa? Judulnya apa? Bukan nangkapnya tampil Ya, balikin lagi Makanya dan mungkin sedikit di review, sedikit cuma review kemudian disimpulkan. Tuh, moderator lagi. Iya. ya udah. Arif ini. Kalian ngetes. Saya untuk kalau apa? Saya ngetes moderator saya. Apakah dia Ya, apa itu gua enggak tahu kan. Saya dominya nanti. Nanti saya Kamu dominya. tes dia aja bisa. Ya udah saya simpulkan aja saya. Ngomongin Indonesia. Jadi gini, Bukan apa sih kok Dia ngomong gini. jadi gini ya. Boleh nih saya Boleh, silakan. sedikit saya simpulkan. Sedikit ya ini sedikit lah. Don't Bahwa speak longer than my Ya. speech. di antara beberapa poin ini tadi yang disampaikan adalah intinya bahwa ketika kita melihat sesuatu itu jangan terpaku ke orangnya ya. Ini langsung agak menuki aja ya bahwa kita itu suka tidak objektif gitu ya. Melihat orang dulu gitu baru menilai gitu, atau kadang kita lupa substansi apa yang disampaikan gitu. Kebencian kita pada Marquez misalnya itu membuat kita tidak adil terhadap kemenangan Lorenzo dan sebagainya gitu kan. Nah, udah ini sesi moderator udah nggak boleh. Gitu, kita nggak objektif. Bagus banget emang contohnya nih. Atau jadi gitu, jadi kita lihatlah pada orangnya bukan pada lihatlah pada apa yang dikatakan bukan yang mengatakan, atau objektif itu. Saya salah itu tadi. Ya udah deh, supaya serius, agak serius, supaya dapet semua. Sebenarnya ini yang mindset ini tema saya sebelumnya, yang action juga itu tema saya kemarin September. Nah ini tema kita yang sekarang itu how to judge. Jadi ada link sebenarnya tiga ini. Kalau misalnya tentang mindset, sebagai Muslim ya, kita itu harus independen. Jadi ini saya balik lagi ya. Maksudnya independen itu apa? Independen itu hanya ya depend sama Allah. Mungkin sering banget kita udah bicara ya tentang harus bergantung sama Allah saja, bergantung sama Allah. Tapi fokus saya di sini maksudnya adalah dalam hal karakter. Maksud saya gini. Tadi udah kasih contoh ya, misalnya sama istri. Karena istri sangat baik gitu ya, sangat sayang sama kita misalnya. Sehingga kita tambah cinta gitu. Tapi begitu ada kesalahan sedikit gitu ya, istrinya tiba-tiba berubah. Nah, itu kan dependent namanya. Jadi kalau di sini adalah kebaikan istri gitu ya, floating. Ini maaf ya. Misalnya floating gitu. Nah, ini floating kita gitu. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Saya kayaknya penting deh cerita tentang teman saya yang SMA itu. Jadi saya ceritain lagi. Wah, ini mau lagi balik ke mindset dong. Iya, supaya ngerti. Sekalian penutup. Iya, sekalian penutup. Misalnya, jadi ada teman saya yang ya udah keluar. Yang lain belum banyak belum. Teman saya itu waktu SMA dia tuh sangat benci sama orang tuanya. Karena orang tuanya itu pertama ninggalin dia waktu kecil. Benar-benar ditinggal, jadi benar-benar nggak diurus gitu. Dia ditelantarkan, dan mereka juga ya berantakan lah keluarganya gitu, sehingga membuat perilaku dia sama orang tua tuh sangat ini. Terus waktu itu saya sebenarnya dia anaknya baik gitu ya, sholat ini. Cuman kenapa pas terbenci dia sampai bilang orang tuanya tanda kutip ya, wah bajingan gitu, sampai ngomong gitu. Nah, ternyata jawabannya memang harusnya independen gitu. Apapun perilaku orang, karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik sama orang tua gitu, ya kita harus seperti ini, konstan aja gitu. Jadi artinya apa? Kita mencintai orang tua, mencintai istri, mencintai anak, itu bukan karena ya mereka juga mencintai kita, tapi karena memang perintah. Kalau misalnya mindsetnya tadi independen,
apapun tingkah laku orang lain itu tidak akan berpengaruh sama kita. Itu sebenarnya mindsetnya. Nah, yang action tadi apa? Oh, yang berbuat baik, yang buat terbaik ya. Jadi saya kemarin salah satu kasih contohnya, misalnya saya yakin pasti di antara teman-teman ada yang tiba-tiba di email dari orang Indonesia nanya, Tokyo Tech ada beasiswa gak sih? Pertanyaan absurd kan? Atau Tokyo Tech buka program master gak sih? Terkadang kita pengen Pertanyaanku deh itu kan. Contohku ya. Oh, contoh. Atau Tokyo Tech itu apaan sih? Nah, lebih kacau lagi. Tapi begini, action kita itu harus tetap do the best, lakukan yang terbaik, gitu. Jadi walaupun dia pertanyaannya seperti itu, gitu, ya memang perasa maksudnya gini, ada peluang nggak sih beasiswa di sana gitu? Mungkin bagi kita pertanyaan bodoh ya gitu ya. Tidak ada pertanyaan bodoh. Ya sebenarnya itu padahal kalau kita jawab dengan sangat rinci, dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang gitu. Misalnya kita kasih website, ini sebenarnya gini, dulu apa pengalaman saya seperti ini. Walaupun memang itu buang-buang waktu gitu. Baca aja blognya asli. Ya saya baca sih. Cuman dengan jawaban seperti itu akan sangat saya merasakan banget apa? Itu akan sangat berbeda feeling si penanya itu gitu. Jadi saya pernah nyoba benar-benar sampai diruntut gitu, dan itu feelingnya sangat berbeda. Wah ini luar biasa nih, saya banyak dapat bantuan, dan memang kayaknya nggak dulu kalau nggak salah Asli juga nanya apakah gue memberi jawaban terbaik nih. Oh tentang Relatif. Tentang Tokyo Tech. pertanyaannya udah lebih detail kan? Oh iya sih, pertanyaan lebih detail. Jadi seperti itu. Atau ya kita harus lakukan yang terbaik walaupun memang reaksi dari aksi seseorang itu terkadang buruk sama kita, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita independen, terlepas dari apakah kita suka atau nggak suka, atau terlepas dia berbuat buruk sama kita atau terlepas dia berbuat baik sama kita. Kita sangat mudah untuk melakukan yang terbaik untuk seseorang yang kita suka ya. Independennya adil. Independen tuh merdeka ya. Netral, terlepas dari Jadi mau lu yang nanya sama Irwin yang nanya itu harus sama. Oh, ternyata nanya jangan ITB nih. yang nanya calon istri. Oh, serius itu. Siapa sih? Dia memperlakukan semua calon-calonnya sama. Memperlakukan semua calon sama. Nah begitu, itu tadi action harus berbuat yang terbaik ya. Terus yang terakhir ya tadi judge. Nah judge ini apa? Kalau tadi mindset itu kita mengolah, bagaimana kita mengolah. Kalau action itu bagaimana kita bersikap. Kalau judge itu bagaimana kita menilai. Nah kuncinya dari menilai seseorang, menilai action atau menilai suatu kejadian lingkungan, kuncinya adalah ini, fokus pada substansi. Kadang kita bilang si A itu sesat. Padahal kalau yang benar itu sebenarnya, kalau kita mau benar ya, objektif dan substansi, yang di pernyataannya itu bukan si A itu sesat, tapi menghujat sahabat itu keliru. Terlepas dia Syiah atau Sunni. Mau dia Syiah, mau dia Sunni, kalau Sunni ternyata menghujat juga ya. Gitu. Kayak tadi BJ traktir tapi klepot. BJ pengalaman beneran. Itu luar biasa bisa jadi bintang. Nah ini contoh. Tapi semua orang paham dengan judgement, siapa tahu dengan mendengar cerita ente. Ya, makanya jangan menjudge BJ itu. Nanti saya jelaskan di akhir. Saya live. Lebih baik pakai CCTV. Jadi gimana? Pada saat BJ berbuat baik ya kita harus berbuat apa namanya? Kita katakan baik gitu. Tapi pada saat BJ berbuat salah itu misalnya, atau yang lainnya berbuat salah, kita harus katakan berbuat salah dengan adil gitu. Walaupun memang yang satu 90% salah, yang satu cuma 10% salah. Kadang tadi kan ada kasus ekstrim ya, karena dia itu 70 atau 80% salah, cuma 30% baik, kita judge dia itu salah gitu. Giliran berbuat baik maka dibilang salah. Atau tadi ekstrim sebaliknya, giliran dia baik ada sedikit salah, langsung kita judge. Wah ini ngaco. Ini bukan tentang balapan tadi kan? Ya boleh, oh, itu iya, balapan juga boleh. Jadi
fokus pada substansi, karena dengan fokus pada substansi kita enak ya jadinya. Ini segitiga ini bagaimana kita menilai, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita beraksi, itu menjadi suatu hal yang kesimpulan. Sekarang apa? Mau. Kenalan dulu. Iya. Ya sekarang kenalan tuh. Saya Fahri Triawan yang sama si Lukman dikirimin love itu. Kalau bisa jadi ibu mas namanya gimana ceritanya? Ya, ibu nama kecil saya dulu. Oh. Nama besar dulu gimana? Mas Oh, Pak Farid ya tadi? saya Fahri Triawan, manggil Farid aja. Soalnya gede. Kalau mau panggil ibu nggak mau. Cuma biasanya nanti lupa nama asli saya gitu. P apa B? Ibung Pak B. D. Dulu S1-nya mesin ITB, terus kesini 2006. Thank you saya dulu 6 bulan. Terus 2007 master. Sampai dokter selesai 2012. Terus 2012 April saya pindah ke Osaka kerja di situ jadi guru. Terus 3 tahun setengah di situ. Sekarang ada chance jadi dosen ya, balik jadi dosen di sini. Jadi di sini nanti tugasnya ngajar. Ada asisten profesor, ada yang lecturer, saya tugasnya ngajar. Ada yang tugasnya bantuin. Kita tahun depan Farid Bentang laboratorium ya. Ya saya seleb sama Bentang. Jadi saya lulus doktor, itu Bentang datang. Gitu. Jadi Bentang penerus legacy orang Indonesia di lab. Untung dia tidak bikin malu kita. Belum. Kayaknya Start dari nol kan nggak tahu. Sorry dong. Terus Bentang sangat inspiratif. Pokoknya beruntung banget jadi istrinya Bentang. Tapi macam kita laki-laki semua. Ya, nanti istrinya ngirim kue biasanya. Ini tentang ini seru banget tadi. Bukan seru, saya jadi flashback tentang action itu ya. Emang kita harus bikin yang terbaik ketika kita dapat chance dikasih Allah untuk beribadah gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti itu jadi ibadah. Kadang-kadang hal kecil yang kita bilang ini simpel banget, ngabisin waktu kalau istilah Bentang ya, bukan istilah saya. Ternyata itu impactnya besar. Saya bisa kasih contoh satu. Ketika dulu saya ngurusin PPI, itu udah kayak banjir hujan, kayak flood lah gitu ya. Semua orang Indonesia email ke saya, Mas yang boleh datang ke Jepang, jemputin Narita dong, apa. Gila sampai seperti itu. Jadi kecil-kecil kayak gitu ya. Nah itu ya dibalesin mau nggak mau, emang karena tugasnya kan jadi kursus PPI Jepang. Rupanya asli yang dulu saya jawab itu ingat nama saya dan dia sekarang di Osaka. Oh, dia cerita pas saya di Osaka saya disambut. Ini Mas Ibung nih. Ingat saya nggak Mas, blok. Cewek ya. Kan konfirmasi biar tidak ada judgement.